Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Alhamdulillah, semoga kabar kalian anak-anak selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini anak-anak kelas 3 akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan dipekerti kelas 3 semester 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa, semoga kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, pertama kita akan membahas atau menggali kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah tentang Nabi Yusuf banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran, dari mulai sejak ia kecil sampai kisahnya dia menjadi seorang pejabat di tanah Mesir. Silsilah keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Rau bin Falis bin Abir bin Shalih bin Arfashad bin Syam bin Nuh. Jadi Nabi Yusuf ini merupakan putra dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, Nabi Ya'qub putra dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak juga merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah hidup dan dakwahnya. Nabi Ya'qub itu memiliki 12 anak dari 2 istri. Nabi Yusuf itu hanya punya satu saudara kandung yang bernama Bunyamin dan memiliki saudara tiri sebanyak 10 orang. Jadi 12 orang itu merupakan dari 2 orang ibu. Satu ibu memiliki 2 orang anak, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin, sedangkan yang satu orang lagi ibu memiliki 10 orang anak. Nabi Ya'qub, ya, sejak Nabi Yusuf menyampaikan kisahnya, sangat menyayangi segala Nabi Yusuf alaihissalam karena dia melihat ada tanda kenabian pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan bahwa dalam satu mimpinya dia melihat ada 11 bintang, ya, 1 bulan dan 1 matahari bersujud kepadanya. Tentunya sikap, ya, kasih sayang yang berlebihan kepada Nabi Yusuf ini menimbulkan iri saudara-saudara yang lainnya. Maka kemudian dengan tipu muslihat mereka, ya, Yusuf kecil dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Sampai kemudian ketika ada satu kelompok pedagang yang melewati sumur itu dan mereka menimba air tersebut, kemudian Nabi Yusuf yang ada di bawah naik ke dalam ember yang tadinya diniat untuk mengambil air. Maka para pedagang pun kaget karena ternyata di atas, ya, bejana atau ember yang mereka turunkan ke bawah itu ada seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Maka kemudian pada masa itu jual beli manusia masih terjadi, anak, ya, karena ini terjadi ribuan tahun yang lalu, ya, tidak seperti sekarang ini. Akhirnya Yusuf kecil dibawa ke Mesir, kemudian dijual, ya, di pasar Mesir dan dibeli oleh seorang pejabat dari kerajaan Mesir. Kemudian diasuh oleh mereka sampai suatu ketika majikannya ini menyukai Nabi Yusuf alaihissalam. Majikannya bernama Zulaikha. Kemudian, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, difitnah oleh majikannya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara.
Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi dua orang teman yang ada di penjaranya, dan tafsir mimpi ini benar-benar terjadi. Yang satu dihukum mati, yang satu dibebaskan. Dibebaskan kembali menjadi pegawai istana. Jadi ada dua orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, dalam satu selnya ada 3 orang. Nah, 2 orang ini mimpi, kemudian mimpinya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang satu engkau akan dibebaskan, dan yang satu lagi engkau akan dihukum mati. Ternyata tafsir yang diberikan oleh Nabi Yusuf ini benar-benar terjadi. Keesokan harinya yang satu dibebaskan dan yang satu lagi dihukum mati. Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dengan keistimewaannya tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menafsirkan mimpi. Pada suatu ketika Raja Mesir bermimpi, ya, ada 7 ekor kerbau yang kurus kemudian memakan 7 ekor kerbau yang sangat gemuk. Mimpi ini tidak ada yang sanggup menafsirkan. Maka kemudian pelayan yang dulu pernah dipenjara oleh Nabi Yusuf, dia mengatakan bahwa temanku di penjara dapat menafsirkan mimpi dengan sangat benar. Maka kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara, diminta untuk menafsirkan mimpi dari sang raja. Dan ternyata tafsiran Yusuf itu betul. Maka kemudian Nabi Yusuf diangkat sebagai pejabat kerajaan yang mengurusi persediaan makanan untuk persiapan menghadapi kemarau panjang. Jadi, berdasarkan tafsiran Nabi Yusuf alaihissalam, akan datang 7 tahun ya, cuaca yang sangat mendukung untuk bercocok tanam, ya, tanah subur, hujan. Tapi kemudian setelah 7 tahun itu, maka akan ada 7 tahun musim kekeringan. Maka kemudian Nabi Yusuf memerintahkan kepada raja agar banyak menyiapkan persediaan makanan, agar ketika musim kering yang akan berlangsung 7 tahun itu, Mesir tidak kekurangan makanan. Ya, karena sudah menyiapkan makanan terlebih dahulu. Itulah salah satu keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam. Selain ketampanannya, dia juga memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Apa keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf? Yang pertama adalah sabar. Ya, dia meskipun difitnah dan tinggal di penjara, dia melaluinya dengan penuh kesabaran. Meskipun dibuang ke sumur oleh saudaranya, dia tetap sabar. Kemudian yang kedua, pemalu. Nabi Yusuf adalah orang yang sangat pemalu. Ya. Pemalu ketika melihat aurat perempuan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemaaf. Meskipun Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke sumur, tapi kemudian ketika dia bertemu lagi dengan saudaranya, mereka sudah dewasa, dan mereka menyaksikan bahwa Nabi Yusuf sekarang menjadi seorang pejabat. Ketika semuanya mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada Nabi Yusuf dengan penuh kebahagiaan, dengan rendah hati, memaafkan dosa dari saudara-saudaranya yang 10 orang yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf juga senang membantu dan menolong. Ya, itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mungkin di sini tidak Pak Alam tuliskan adalah bagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam sangat sayang kepada orang tuanya, yaitu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dikisahkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur, ya, kemudian hilang beberapa puluh tahun, ya, Nabi Yakub selalu menangis karena matanya terus menangis sampai akhirnya buta. Dan akhirnya matanya bisa melihat kembali setelah diusap oleh baju Nabi Yusuf alaihissalam yang waktu digunakan oleh Nabi Yusuf kecil waktu dibuang ke dalam sumur.
Ketika pakaiannya diusapkan, langsung Nabi Yakub dengan izin Allah dapat melihat kembali. Jadi Nabi Yusuf pun merupakan anak yang sangat berbakti dan cinta kepada orang tuanya. Kemudian yang Nabi berikutnya adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Silsilahnya adalah Nabi Shu'aib bin Yasjun, bin Lawi, bin Syaifur, bin Abqa, bin Sabit, bin Madian, bin Ibrahim. Jadi Nabi Shu'aib ini merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Shu'aib alaihis salam berdakwah di negeri Madian yang sekarang merupakan masuk dalam wilayah Yordania. Penduduk Madian itu pintar berdagang dan bertani. Hanya saja mereka licik dan suka menipu dengan mengurangi timbangan atau takaran. Dan mereka juga senang merampok atau merampas harta orang lain. Nabi Shu'aib alaihissalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk atau tercela tersebut. Namun mereka tidak mendengar peringatan Nabi Shu'aib. Ketika Nabi Shu'aib sudah menyampaikan peringatannya berkali-kali, tapi mereka tetap melakukan perbuatan tersebut, maka akhirnya Nabi Shu'aib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan azab kepada kaumnya. Maka kemudian setelah Nabi Shu'aib dan pengikutnya meninggalkan negeri Madian, Allah memberi azab dengan suara yang menggelegar dari langit yang seketika langsung mematikan orang-orang yang hidup di Madian. Mereka seketika bergelimpangan ketika mendengar suara guntur yang sangat keras. Itulah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madian yang selalu berbuat curang dan senang merampas hak orang lain. Apa keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shu'aib? Nabi Shu'aib dikenal dengan Khatibul Anbiya atau juru bicara para nabi karena kefasihannya dalam berbicara, dalam berdakwah kepada kaumnya. Itulah salah satu keistimewaan dari Nabi Shu'aib alaihissalam. Apa keteladanan yang bisa diambil? Yang pertama adalah jujur. Nabi Shu'aib mengajarkan kejujuran kepada kaumnya. Kemudian beliau juga sabar. Sabar dalam menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, meskipun yang menerima hanya sedikit. Kemudian selalu taat kepada perintah Allah. Dan yang keempat adalah pemaaf. Nabi Shu'aib adalah orang yang penuh cinta, kasih sayang, dan mudah memaafkan orang lain. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta kalian lebih memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Kalian juga bisa membaca kisah kedua nabi tersebut melalui sumber-sumber yang lain dari YouTube, dari Google, atau dari buku yang kalian miliki. Marilah kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.